Malam, Pak. Tadi masalah utama yang sudah dijelaskan oleh Ibu Rini itu ada transisi sumber daya manusia, kemudian problem budgeting. Nah, di sini titik temu dari nomenklatur antar kelembagaan nampaknya sudah ketemu. Tinggal sekarang adalah adjustment dan konsolidasi yang lebih kuat terhadap kelembagaan yang ada, agar tidak terjadi ego kementerian. Nah, problemnya kepada Pak Jokowi, how to decide. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sanusi. Penelpon berikutnya, halo, selamat malam. Ya, halo, selamat malam. Halo. Ya, selamat malam Pak. Dengan Pak siapa di mana Pak? Iya. Dengan Mas Palam di Kalimantan Barat. Jakarta Barat. Ya, silakan Pak Farhan. Pak Heri di Kalimantan Barat ya. Ya, Pak Heri silakan Pak Heri. Masalahnya gini Bu. Ya, sayang sekali terputus. Mungkin kita tanggapi dulu. Masih ada satu lagi, Bu Bapak. Maaf. Halo, selamat malam. Halo. Ya, silakan Pak. Halo. Ya, selamat malam Halo, Pak. selamat malam. Yang tahu tanya kepada Ibu Rini, itu K2 yang sudah lulus lebih 400 orang. Kapan keluar SK-nya? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Budi, ini ada 400 orang yang sudah lulus, kapan keluar SK-nya? Baik, sudah. Ya, baik, kita langsung tanggapi dulu mungkin di Ibu Anggi, Pak Sanusi, dan juga tadi yang terakhir dari Sulawesi. Sulawesi ya. Oke. Ibu silakan. Untuk Bu Anggi, ya memang organisasi Parekraf sendiri kan kita belum tuntas karena perses sekarang sedang kita perbaiki ya. Kita perbaiki karena ada beberapa hal yang harus kita sempurnakan, tetapi kita tidak akan merubah dari fungsi yang sudah ada. Nah, sekarang ditanyakan mengenai industri perfilman. Ada di mana ya, itu, Bu? Industri perfilman itu sebetulnya fungsi perfilman itu melekat kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebetulnya ya, karena ekonomi kreatif itu kan lebih kepada bagaimana mengkoordinasikan kreativitas daripada perfilmannya. Tetapi untuk konten perfilmannya sendiri karena berkaitan dengan pendidikan dan kebudayaan itu melekat kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Berarti di bawah Pak Anies. Di bawah Pak Anies. Tapi jangan lupa bahwa di dalam pelaksanaan urusan pemerintahan itu pasti akan ada terkait satu dan sama lain. Jadi tidak mungkin dia berdiri sendiri. Ketika Pak Presiden itu mendirikan ekonomi kreatif, itu maka ada hal yang memang akan terkait dengan masalah kreativitas di dalam perfilman yang harus dikoordinasikan antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Badan Ekonomi Kreatif. Nah, ini nanti akan dibangun bisnis prosesnya. Tapi dari aspek kewenangannya untuk perfilman secara konten itu ada di Kementerian, di tempatnya Pak Anies ya. Kemudian yang terkait dengan tadi adjustment dan konsolidasi, ya memang perlu waktu terutama untuk kementerian-kementerian yang baru ya, untuk dengan organisasi yang baru, maka budgetingnya juga harus melakukan adjustment pasti, karena berbeda dengan kementerian yang sudah ada, sudah eksis, yang sekarang mereka sudah lebih siap dengan rensa yang sudah mereka buat, yang kita kan setiap rensa itu sudah kita persiapkan 1 tahun sebelumnya untuk tahun berikutnya. Jadi sebenarnya lebih siap. Tapi memang untuk kementerian yang baru, untuk program-programnya, untuk budgetingnya, karena mereka kementerian yang baru, penyesuaiannya memang harus lebih cepat, dan makanya kita percepat untuk pengisian jabatannya dengan adanya Impres nomor 13 tahun 2015. Jadi pengisiannya hanya 10 hari, kita percepat begitu pengisian jabatannya. Jadi saya setuju betul yang disampaikan oleh Pak Sanusi, memang perlu ada adjustment. Kemudian mengenai K2, saya kira ini hari ini kan kita topiknya mengenai masalah penataan kelembagaan ya, itu masalah sumber daya manusia, dan barangkali kita sudah jelas ya itu untuk K2 pengaturannya sudah diatur dengan peraturan pemerintah. Baik, Prof. Cipta mungkin mau menanggapi. Pertanyaan hampir semua ke Bu Rini. Saya cuma satu yang Bu Anggi itu.
memang Ibu Rini kemungkinan ya bisa ada benturan. Ini mengenai film. Karena saya pernah terlibat juga di sana, pernah jadi juri festival. Kemungkinan. Jadi kalau kita bikin film, izinnya di Kementerian Pak Anies itu sebelumnya di Dikbud itu ada Direktorat Pembinaan Film. Ya, Bu Rini sudah betul kalau konten itu ke sana. Jadi kalau Mbak Dina mau bikin film, izin dari sana. Di lembaga Badan Ekonomi Kreatif, mungkin aspek bisnisnya, apakah suatu hari tidak akan bisa berbenturan Bu Rini gitu ya. Misalnya dari aspek bisnis sama aspek konten berbeda. Kemungkinan bisa di situ. Di situ saya kira itu mesti kerjasama yang bagus sekali antara satu kementerian dan satu badan ekonomi kreatif. Bisa saja gitu ya. Orang film mengatakan ini bagus sekali, tapi dari sini kontennya tidak bagus, bisa mengganggu persatuan misalnya gitu ya. Itu saja komentar saya gitu ya. Apa tetap izin konten itu tetap di sana, apa nggak disatukan, saya nggak tahu juga itu. Tapi kemungkinan saya bisa nangkap pertanyaan Bu Anggi itu ada semacam kekhawatiran nanti bisa jadi berbenturan antara dua lembaga ini. Itu tanggapan saya juga. Saya tambahkan boleh ya. Jadi Pak Prof, jadi begini, memang sekarang kan itu Badan Ekonomi Kreatif itu kan sudah ada, kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga ada, artinya setiap kementerian kan tidak berdiri sendiri. Sekarang yang memang yang harus dibangun adalah bisnis proses antara keduanya, bisnis prosesnya supaya kita berjalan. Memang kami telah melakukan pengkajian untuk yang paling ideal tuh sebenarnya kalau kita membuat organisasi itu organisasi yang terkonsolidasi, Pak, consolidated organization. Sekarang tuh masih fragmented. Jadi terus terang dengan adanya Badan Ekonomi Kreatif, kemudian dari situ memang fragmented, menjadi fragmented. Tapi kan ini sudah menjadi keputusan Bapak Presiden yang memang harus kita laksanakan bahwa ini kewenangan ini sudah dibagi dua gitu. Yang harus kita segera lakukan adalah kita harus bangun bisnis proses antara kedua ini. Nah, kami juga setelah ini selesai, semua organisasi selesai, maka memang PR yang paling besar itu adalah membuat bisnis proses untuk urusan-urusan yang cross function tadi. Ya. Cross cutting isunya bagaimana PR berikutnya itu. Prof, kalau menurut Prof Cipta ini sudah berjalan beberapa bulan, ternyata juga bisnis prosesnya ini masih belum bisa berjalan, padahal seharusnya kementerian selain berkoordinasi juga konsolidasi juga harus lebih baik. Idealnya Prof, kalau menurut Profesor dari pengamatan Anda terkait dengan organisasi di tingkat kementerian ini seharusnya butuh waktu berapa lama? Oh, butuh waktu? Yang idealnya gitu loh, Prof. Harus cepat. Karena kan ini menyangkut tapi yang masyarakat. Ibu dikatakan sudah betul. Ini prioritas memang organisasi dulu sama orang-orangnya. Setelah itu bagaimana kita harmonisasi antara lintas instansi ini. Itu tahap berikutnya gitulah. Bukan berarti nggak penting, tapi memang yang penting payungnya dulu. Organisasi dulu gitu ya. Rumahnya dulu, lokomotifnya dulu. Jadi PR berikutnya termasuk juga ada di Kementerian Menpan dan RB ini, yaitu ambil inisiatif bagaimana harmonisasi. Bisa saja dalam proses harmonisasi itu bisa saja misalnya ada direktur pembinaan film, barangkali saya nggak tahu kewenangannya diberikan kepada bagian film di Badan Kreatif. Bisa saja itu kan duduk dua sama-sama, kita coba ya, diskusi sebetulnya fungsinya apa, kemungkinan bisa juga. Memang penting sekali, kalau enggak ini bisa berbenturan, bisa saling berebut. Ini coupling saya, ini kewenangan siapa? Di sana mengatakan ini coupling saya, nah kemungkinan bisa terjadi. Yang paling mengerikan tuh tidak ada yang mengerjakan sama sekali. Itu yang kemudian dikhawatirkan Ibu, karena bisnis prosesnya ini belum berjalan, belum selaras, sehingga khawatirnya tidak ada yang berani menyentuh pekerjaan itu ya. Kalau nggak ada yang berani, Kementerian Bu Rini, Kementerian Bu Rini yang harus menghandle. Iya, saya kira. Jadi gini, ketika membuat organisasi itu kita harus membagi tugas dengan jelas. Itu yang saya bilang, membuat organisasi tidak mudah. Ya, jadi untuk satu hal aja, untuk perfilman aja misalnya seperti ini pun, saya tidak bisa melihat kacamata kuda bahwa ini perfilman Kementerian Dikbud, tidak boleh. Saya harus melihat kementerian, dia tuh kewenangannya sampai mana yang diberikan oleh Presiden itu kepada dia. Maka harus betul-betul terbagi habis di antara kedua instansi itu. Nah, sudah terbagi habis, pasti tidak akan mungkin bersih habis begitu saja, tidak mungkin. Pasti akan ada friksi. Nah, friksi ini yang harus kita bersihkan, harus jelas
supaya smooth. Nah, ini memang pekerjaan berikutnya yang harus kita lakukan. Minimal diperkecil friksi kemungkinan itu ya minimal ya. Baik, ini masalahnya tadi memang kita harus menuntaskan terlebih dahulu organisasinya, SDM-SDM-nya. Ini baru mau tuntas nih Bu ya, baru mau tuntas, tapi kemudian ada masalah baru lagi nih Prof Cipta. Masalah apa? Kementerian Dikti katanya mau akan mengecek langsung ijazah dari para PNS ini apakah asli atau aspal. Nah, ini nantinya kalau ternyata diketahui kemudian ada yang aspal, bagaimana nanti dampaknya? Itu kerjaan besar loh Budi. Kerjaan besar, ada sekian banyak ribuan puluhan ribu gitu ya. Tentu saja. Tapi saya berpendapat dengan Menpan ini sependapat ya bahwa akan di semacam di screening lagi gitu ya. Kan bayangin begini, saya kira Ibu setuju gitu ya. Bagaimana kalau seorang pejabat dia menggunakan ijazah palsu? Itu kan etika tidak bagus, etika kebohongan publik juga, kebohongan publik jelas, belum lagi kemudian kapabilitasnya nanti sehingga diragukan juga oleh termasuk juga para wakil rakyat ini. Satu sudah diungkit-ungkit gitu kan. Hari ini ada pernyataan Pak Fahri Hamzah. Beliau mengusulkan semua anggota DPR sebaiknya di screening semua lagi ijazahnya. Siapa yang aspal buka semua. Saya setuju sekali dengan Pak Fahri ini. Ya, memang memalukan sekali kalau misalnya dia menggunakan ijazah palsu. Apalagi ijazah PhD yang sekolahnya abal-abalan begitu kan. Ini PR lagi berat untuk Kementerian Budi ini. Baik, Ibu nanti menanggapi nanti, tapi kita harus sapa penelpon dulu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam Pak. Dengan Bapak siapa Pak? Di mana? Dengan Pak Joni di Tarakan ini. Pak Joni, silakan Pak. Ya, Pak Joni silakan. Saya sebagai warga biasa ya, yang tentunya tidak mengatur apa yang menjadi kewenangan hak presiden ya dalam memilih kementerian dan juga tugas yang dirampingkan atau mau lebih banyak lagi. Yang kami inginkan itu ini aja sebagai masyarakat itu efektif lah dan bermanfaat lah untuk masyarakat mencapai tujuan nasional yang utamanya kesejahteraan rakyat yang di daerah ya, daerah, dan realitanya masyarakat masih ada yang tidak sejahtera ya dengan kebijakan dan aturan yang tidak berpihak, bahkan aneh ya pada masyarakat di beberapa kementerian, sehingga seharusnya perlu dievaluasi bahkan diadakan pergantian beberapa kementerian atau ada yang direvisi kementerian terkait. Baik. Juga saya sepakat itu. Kalau ada PNS ini mau di cek ulang ijazahnya Pak ya. Dia punya ijazahnya asli, ya, ijazah aspalnya ya. Baik Pak Joni. Ya baik Pak Joni, terima kasih. Penelpon berikutnya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam Pak. Dengan Pak siapa? Ya, Pak? selamat malam. Ya, dengan silakan. Bapak Andreas dari Jayapura, Papua. Ya, silakan Pak Andreas. Di sana sudah malam sekali Pak sini ya, sudah pukul 10. Iya, betul Pak. Ya, silakan Pak Andreas. Iya, saya adalah seorang pegawai di kebudayaan, terutama UPT dari Direktorat Jenderal Kebudayaan. Sebagai penyuluh budaya. Penyuluh budaya. Ya? Iya, saya melihat kondisi terhadap nomenklatur kementerian dan kelembagaan negara di pemerintah Indonesia ini, terutama di Jakarta Pusat, bahwa saya mengkaitkan ada dua terjadi perubahan dalam dua kementerian, misalnya di Kementerian Parekraf ya, pariwisata ekonomi kreatif, dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang saat ini perubahan nomenklaturnya menjadi kebudayaan dan pendidikan dasar dan menengah. Mungkin bisa singkatnya Pak. Saya contohkan seperti salah satu bidang tadi perfilman yang disinggung tadi, dengan aspek-aspek kesenian dan lain-lain, itu ada nilai budaya. Bahkan itu saya pikir itu juga ada dalam Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, karena di dalam Kementerian Pariwisata itu aspek yang paling menonjol adalah aspek promosi dan menjual. Ya. Baik Pak Andreas, ternyata memang harus banyak aspek dalam satu bidang saja, dan tadi Ibu juga katakan kementerian tidak bisa berdiri sendiri ya. Silakan Ibu, mungkin ditanggapi dulu. Pak Andreas, tadi Pak Joni dulu ya. Ya, Pak Joni. Ya, saya kira ketika Pak Jokowi membuat kabinet kerja ini kan pasti tujuannya itu untuk mensejahterakan rakyat.
tadi kan pernah saya sampaikan bahwa untuk mensejahterakan rakyat itu kan kita berada dalam satu pesawat, semuanya kita dalam satu pesawat di mana Pak Jokowi sebagai pilotnya dan dia punya engine-engine yang untuk menggerakkan pesawat itu kan semuanya kita bergerak mencapai tujuan yang utamanya adalah mensejahterakan rakyat. Nah, saya kira ini kan baru sekitar 6 bulan dan banyak sekali program-program yang memang sudah dibuat dan masih dilanjutkan ya, lanjutkan. Jadi tetap itu menjadi prioritas. Kemudian yang pertanyaan dari Pak Andres dari Jayapura, seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa kita memilah urusan itu tidak gampang, ya tidak gampang. Artinya bahwa kita harus melihat daripada outcome Presiden kenapa membentuk kementerian itu, kenapa membentuk Badan Ekonomi Kreatif, begitu ya. Masing-masing itu pasti punya outcome-nya dan kita pasti akan pilah dengan baik. Kita upayakan seminimal mungkin ya cross function tadi, tapi pasti ada. Saya meyakini ada. Saya juga sekarang saya sudah selesai nih dengan organisasi Kemendikbud, itu ada perfilman di sana gitu ya. Tapi saya belum selesai dengan parekraf ini untuk organisasinya. Tapi kita sudah punya gambaran ya apa yang akan dikerjakan, seperti saya tadi sampaikan tadi, ini berbicara konten, ini masalah kreatif, industri dan sebagainya ada di ekonomi kreatif. Jadi insya Allah lah kita upayakan supaya tidak ada lagi friksi-friksi di antara kementerian, dan karena ini sudah menjadi keputusan politik yang harus kita laksanakan begitu. Ya. Prof Cipta. Saya sedikit saja tangkapin Pak Joni bahwa pemerintah itu dibentuk untuk mewujudkan cita-cita pendiri bangsa, ya. Nah, cita-cita berbangsa bernegara ini tidak akan tercapai kalau pemerintahnya tidak efektif, tidak efisien. Maka di sini diperlukan birokrasi yang bagus, efisien, struktur organisasi, orang-orangnya begitu loh. Nah, inilah yang malam ini kita bicara, itu bagaimana menata kelembagaan pemerintahan supaya berjalan efektif, supaya pemerintahan Pak Jokowi ini lambat atau cepat sedikit banyak bisa merealisir cita-cita para founding fathers kita. Itu saja. Ya. Baik, itu saya menarik pernyataan Profesor Cipta tadi itu sebagai closing statement dari perbincangan kita malam ini. Namun saya juga ingin minta closing statement dari Ibu Rini. Saya kira apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden untuk seminimal mungkin ya melakukan perubahan kementerian ini, saya kira itu diharapkan supaya tidak terjadi chaos yang luar biasa, dan persiapan beliau untuk membuat peraturan-peraturan transisi juga itu merupakan salah satu upaya. Artinya bahwa ada upaya dari beliau menginginkan supaya kita semuanya bergerak bersama untuk satu tujuan tadi, sesuai dengan founding fathers kita untuk mencapai tujuan demi kesejahteraan rakyat. Itu baik, terima kasih Prof Cipta dan juga Ibu Rini, terima kasih. Tugas berikutnya adalah bagaimana setelah penataan kelembagaan ini sudah tuntas, lalu kemudian komitmen semua pihak untuk lalu melakukan akselerasi dan juga menjalankan tugasnya, sehingga tadi apa yang disebutkan oleh Prof Cipta, agar pemerintahan ini bisa berjalan dengan efektif dan juga efisien. Dan tentunya tadi terakhirnya adalah mendukung ataupun mencapai kesejahteraan masyarakat. Sekali lagi terima kasih Ibu Rini dan juga Prof Cipta. Dan saudara, demikian akhir dari perbincangan kami dalam Kabinet Kerja Menjawab. Saya Herdina Suherdi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.